Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang mikroprosesor dan mikrocontroller. Yang pertama, kita akan belajar tentang mikroprosesor. Mikroprosesor adalah otak dari semua komputer, yang merupakan perangkat multiguna untuk memproses suatu instruksi yang tersimpan dalam memori, dan dapat diprogram untuk menerima data digital sebagai output. Diagram blok mikroprosesor. Yang pertama itu ada input device. Yang kedua ada arithmetic logic unit atau ALU, register unit atau RO, control unit atau CU. Di dalam sini juga ada memori, dan yang terakhir adalah output device. Fungsi mikroprosesor. Yang pertama, mengambil data interupsi dari memori. Yang kedua, memindahkan data dari dan ke memori. Yang ketiga, melaksanakan fungsi operasi logika, aritmatika. Yang keempat, mengambil sinyal kendali menerima sinyal interupsi. Yang kelima, melakukan timing untuk siklus kerja sistem mikroprosesor. Lalu yang kedua ada mikrocontroller. Mikrocontroller ini dikemas dalam satu chip tunggal IC, merupakan program operasi tertentu yang digunakan dalam produk ataupun perangkat yang dikendalikan secara otomatis. Diagram blok dan struktur mikrocontroller. Berikut ini gambar diagram blok dan strukturnya. Fungsi dari mikrocontroller. Yang pertama, sebagai decoder atau encoder, sebagai pembangkit osilasi. Yang ketiga, sebagai counter atau flip-flop. Yang keempat, sebagai timer atau pewaktu. Yang kelima, sebagai ADV atau analog digital converter. Perbedaan mikroprosesor dan mikrocontroller. Yang pertama, mikroprosesor. Di dalam mikroprosesor terdapat timer, akumulator, serial communication, input-output port. Sedangkan di mikrocontroller terdapat ROM, RAM, timer, serial communication, input-output port. Perbedaan mikroprosesor dan mikrocontroller selanjutnya adalah yang pertama, pada mikroprosesor, chip IC berisi CPU dan beberapa IC pendukung. Sedangkan di mikrocontroller, yang pertama, perangkat pemrosesan atau CPU, ROM, RAM, EEPROM, I/O, peripheral, terintegrasi ke dalam satu chip. Lalu yang kedua, pada mikroprosesor, tidak terdapat ROM, RAM, I/O, dan perangkat peripheral. Yang kedua, pada mikrocontroller, sudah terpasang CPU, ROM, RWM, I/O paralel, I/O seri, counter timer, rangkaian clock cukup dalam satu chip tunggal. Perbedaan yang selanjutnya adalah pada mikroprosesor memiliki biaya yang lebih mahal dan pada mikrocontroller memiliki biaya yang lebih murah. Yang keempat, pada mikroprosesor kecepatan proses 1 GHz sampai 4 GHz. Pada mikrocontroller kecepatan proses 1 MHz sampai 300 MHz. Kelemahan mikroprosesor. Yang pertama, kebutuhan arusnya yang malar. Kedua, membutuhkan banyak daya.
Yang ketiga, adanya waktu tunda. Yang keempat, waktu naik semakin lambat. Yang kelima, Cogti TTL. Kelemahan microcontroller. Yang pertama, kemampuan CPU yang rendah dalam mengolah data. Yang kedua, memiliki RAM dan ROM yang kecil. Yang ketiga, hanya dapat menerima perintah program sederhana. Yang keempat, kemampuan untuk eksekusi sebuah perintah sangat terbatas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa.